Selamat malam, Bapak Ibu, Malam. sahabat-sahabat KKS. Hari ini kita agak sedikit berbeda karena sebenarnya jatahnya jatah Romo, tapi Romonya lagi pada retret. Jadi kita berinisiatif ada narasumber yang sangat berpotensi. Jadi saya coba-coba jadi moderator ya, Bapak Enggak lah. Nanti kita sama-sama sharing ya supaya Zoom ini hidup gitu ya, Bapak Ibu ya, gitu ya. Kita mulai semua sudah kenal Bu Eti, sudah tidak usah diperkenalkan. Kita bawa dalam doa ya. Siapa yang mau berdoa nih? Pak Harun, boleh tolong doa? Boleh, boleh ya. Ya, silakan. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang maha baik, tak henti-hentinya kami bersyukur atas karunia yang diberikan kepada kami hari ini, sejak pagi, sore, hingga malam hari ini. Kiranya malam hari ini acara dari KKS Santo Yakobus yang menampilkan suatu talk show bentuk pewartaan Injil yang baru, membawa suatu suasana yang lebih menggerakkan hati kita untuk mencintai kitab suci. Marilah kita satukan hati dan pikiran untuk fokus dan dengan rendah hati mendengarkan apa yang ditampilkan oleh teman-teman dari KKS Santo Yakobus. Semoga pewartaan melalui talk show juga bisa membawa kita semua menikmati buah-buah Roh Kudus agar kami dalam keadaan damai, sejahtera, dan sukacita penuh. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendampingi kami dan Engkau sendiri akan hadir di tengah-tengah kami sehingga kami terbuka mata dan pikiran untuk menerima sabdamu malam hari ini. Semua doa ini kami sampaikan melalui perantaraan Kristus Tuhan kami dan Putra Tunggalmu, sehingga kami mendapatkan buah-buah yang sejuk, buah-buah yang menggerakkan semangat kita dalam pewartaan iman dan pewartaan Injil. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Harun doanya. Bapak Ibu, seperti kita ketahui ya, kita kan bulan ini kan mau menjelang penutupan bulan kitab suci. Kita punya nabi, semua udah pada hafal luar kepala pasti ya. Setel YouTube semua bertebaran tuh. Pengajaran Nabi Yunus, Nabi Yoel, luar biasa. Ya, jadi saya berinisiatif mau mengundang narasumber kita yang luar biasa, yang memberikan inspirasi kepada kita. Dan ketika kita sedang santai-santai ngobrol, saya ingat, waduh, Yunus ditegur sama Allah ya, pantaskah engkau marah? Ya kan? Dengan satu kata itu saya tiba-tiba mendapatkan inspirasi. Saya mau mengundang Bu Eti untuk menjadi narasumber. Bu Eti ini seperti kita ketahui ya, semua udah kenal ya siapa Bu Eti ya. 6 tahun menjadi ketua KKS dan sampai sekarang Bu Eti itu masih eksis baik dalam pelayanan maupun dalam usahanya ya, luar biasa. Itu memberi inspirasi sekali kepada kita. Dan selama saya mengenal Bu Eti ini, Bu Eti tidak pernah sekalipun menunjukkan wajahnya yang marah, wajahnya yang
murah, walaupun kita tahu ya beban dia tidak mudah ya. Tidak mudah sama sekali, apalagi kita tahu dengan Wawan yang sampai sekarang kondisinya masih tidak menentu. Makanya dia sangat cocok menjadi narasumber kita untuk hari ini. Selamat malam Bu Eti. Terima Selamat kasih malam, Bu Ket. sudah memberikan inspirasi kepada kita. Ya, Yunus aja marah ya sama Allah karena apa? Karena pohon tempat dia berteduh dihancurkan oleh ulat dalam hitungan hari. Dia marah dan Allah berkata, pohon yang tidak engkau tanam, tidak engkau ciptakan aja engkau marah. Aku punya rakyat Niniwe itu aku ciptakan mereka. Pantaskah engkau marah gitu kan? Nah, sekarang kita mau membahas tentang kemarahan manusia kepada Allah. Itu sering terjadi sama kita. Kita marah dengan diri kita, butut-bututnya kita marah dengan Allah. Sekarang mari kita memberikan kesempatan kepada Bu Eti. Bu Eti yang kita tahu tidak pernah marah, dia tetap setia dan dia tetap komit dengan apa yang dia imani gitu ya. Saya mau bertanya kepada Bu Eti. Bu Eti, Ya, apa tuh resepnya Bu Eti nggak pernah marah? Silakan. ya, sebelum menjawab pertanyaan itu, saya sebetulnya ingin sedikit mengemukakan bahwa sebetulnya ini nih talk show ini dadakan. Saya cuma dipakai sama Rosita sebagai pancingan, kail saja, supaya nanti semuanya juga boleh bersharing tentang patutkah atau pantaskah engkau marah seperti yang sudah kita bahas di dalam kitab Nabi Yunus. Ya, oke. Saya tadi sedikit membaca-baca bahwa marah itu sebetulnya apa sih? Dalam kondisi kalau kita marah, itu memacu terbentuknya hormon adrenalin itu lebih kenceng. Sehingga secara fisik nampaknya kita itu akan kelihatan muka merah, kemudian nafas mungkin agak sedikit memburu, berkeringat, dan yang bisa diraba itu jantung menjadi deg-degan, nadinya meningkat cepat ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau kita tidak bisa ngerem, mengendalikan marah, itu pasti efeknya juga ada bahayanya, bisa pecah pembuluh darah otak, atau bahkan kita lihat ada beberapa kasus di mana pada saat orang marah, waduh, langsung bisa syok, koma ya. Dan itulah bahayanya kalau kita marah-marah. Kemudian, menurut ilmu psikologi, itu ditulis oleh Lerner dan Gardner tahun 2001, marah itu sebetulnya merupakan respon emosional yang kuat terhadap situasi atau stimulus yang dianggap sebagai ancaman, mengancam kita, membuat kita tidak nyaman. Dan misalnya terjadi ketidakadilan atau pelanggaran terhadap nilai-nilai pribadi seseorang, itu memicu mengancam kita untuk emosi kita menjadi marah. Jenis-jenis marah itu ada beberapa, tadi saya lihat di Google ya. Mungkin Bapak Ibu juga nanti bisa menambahkan. Marah itu macam-macam. Bisa marah karena stres. Terus marah karena berusaha menghindar dari sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Namanya itu marah yang pasif, agresif. Marah tapi nggak bisa keluar. Jadi mendingan gua pergi aja dah gitu. Terus marah yang verbal, sifatnya jadi langsung secara lisan, maki-maki, atau secara di medsos nih yang sekarang lagi viral kan, orang marah-marah masuk medsos itu langsung ditanggapi oleh banyak suara-suara lagi di medsos, jadi rame. Ada lagi yang marah yang sifatnya volatil ya, jadi little angry, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, ya kan? Ada jenis marah seperti itu.
Kemudian ada juga marah yang lebih berbahaya, yaitu kalau marah itu menjadi suatu keinginan untuk balas dendam. Dia tidak bisa terima. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Jadi bisa berujung terjadi pembunuhan, seperti kasus yang orang bule membunuh mertuanya itu, menikah dengan orang Banjar, kok dia cari istrinya nggak ketemu, akhirnya kemarahannya dilimpahkan ke papa mertuanya, akhirnya papa mertuanya mati. Nah, itulah kemarahan yang tidak bisa di manage, tidak bisa dikendalikan. Nah, apa akibatnya kalau kita sering marah-marah? Keputusan atau yang tindakan yang kita ambil itu bisa tidak rasional sifatnya, karena dalam kondisi yang marah itu pasti pikiran kita juga tidak rasional, jadi bisa terjadi hal-hal di luar kendali. Juga marah pastilah tidak baik untuk kesehatan kita. Lama-lama bisa sakit jantung, stroke, dan seterusnya. Juga hubungan kita dengan orang lain pasti menjadi retak karena kita marah-marah itu. Jadi marah yang baik itu sebetulnya seperti apa sih? Yesus juga pernah marah-marah kan ketika dia jumlahnya banyak orang yang berjual beli, berdagang di situ, tukar uang, jual korban hewan-hewan untuk persembahan. Jadi Yesus marah karena rumah Bapakku kok jadi tempat judi. Jadi itu Yesus marah yang sifatnya asertif. Asertif itu artinya marah yang baik ketika kita bisa bersikap tegas dan tidak perlu mengucapkan kata-kata atau kalimat yang kasar, yang menyakitkan, tapi tetap itu tegas karena marah karena untuk memberikan kebenaran, suatu kebenaran. Jadi namanya marah yang asertif. Bagaimana tips sederhana untuk mengelola supaya kita tidak marah-marah? Pertama, kalau saya sedang pengen marah, udah saya mendingan diem, duduk diem, tarik nafas panjang, kemudian coba diem aja. Berpikir dulu sebelum kita marah. Tapi memang tidak mudah. Terus terang itu tidak mudah. Saya pun juga sering marah. Jangan dibilang Rosita tidak bisa marah. Saya juga bisa marah. Nah, untuk itu biasanya saya cari waktu malam hari. Oh, kenapa ya tadi saya marah-marah ya? Jadi mulailah mohon ampunlah sama Tuhan supaya jangan sampai kemarahan itu berlanjut terus dan membuat orang sakit hati. Ya. Nah, kalau memang ada waktu, sebaiknya kita juga retret, mengundurkan diri dari seluruh kesibukan supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa. Makanya kenapa saya selalu berusaha supaya bisa ikut misa harian, menyambut tubuh dan tubuh Kristus. Itu aja sih resepnya Rosita. Saya bukan dibilang tidak pernah marah, saya juga pemarah. Tapi dengan bertambahnya usia, itu saya sekarang juga makin ya ntar dulu deh kalau mau marah gitu. Begitu Ros kira-kira. Iya. Mungkin ada yang mau menambahkan. Kalau kita dengar apa yang diutarakan Bu Eti, itu kan marah karena ada hal lain di luar kita. Tapi marah yang sangat benar-benar marah yang sangat benar-benar tidak masuk akal itu kalau kita marah dengan pencipta kita. Itu benar-benar banyak yang terjadi. Banyak terjadi. Mungkin kita juga sering mengalami seperti itu. Kita sudah merasa melayani, kita sudah merasa hidup baik-baik, tapi ada aja hal yang kita merasa kok hidupnya tidak adil gitu loh Bu Eti. Ibu Eti sering pernah nggak merasakan hal seperti itu? Hidup kok tidak adil ya? Saya rasanya
Memang kita tahu kita berdosa, tapi menurut ukuran kita, dosa kita itu nggak seberat orang itu, tapi kok hidupnya aman-aman saja, kok kita seperti ini, akhirnya marah sama pencipta kita. Itu gimana menurut Bu Eti itu? Oh, itu sih kalau saya yang ngalami ya nggak sampai bagaimana marah sama Tuhan. Ada sih marah ketika suami meninggal, anak ah, keluarga terdekat meninggal, orang tua itu pasti marahnya tuh gini. Kok kenapa ya Tuhan kamu ambil suamiku gitu ya. Tapi waktu itu ada loh temen dekat yang bilang gini, eh lu jangan marah-marah ya sama Tuhan. Eh, Lebih baik suamimu tuh diambil Tuhan daripada diambil cewek lain loh. Aduh, saya kaget sekali. Kok ada eh, seperti ini orang mengatakan saya. Maksudnya menghibur atau bagaimana? Tapi benar, hari itu saya jadi berpikir, benar juga ya. Kita ini kan eh, ada teman saya memang ya. Jadi dia nggak usah saya ceritain siapa orangnya dan nggak ada di sini. Suatu saat suaminya itu sakit jantung. Udah yang namanya EKG itu udah mau lurus aja jalan jantungnya kan bisa dilihat di layar monitor. Dia bersujud di bawah kolong ranjang suaminya di ICU itu, mohon kepada Tuhan supaya suaminya disembuhkan. Dan apa yang terjadi? Doanya dikabulkan. Tetapi maaf-maaf, setelah 25 tahun perkawinan, suaminya ini diambil cewek. Jadi dari situ terus saya berpikir, ya benar juga ya, lebih baik suami saya diambil Tuhan loh daripada diambil cewek lain. Begitu Ros, jadi saya nggak marah lagi sama Tuhan. Itu memberi inspirasi juga ya. Jadi jangan main-main ya para suami ya. Daripada diambil cewek, mendingan diambil Tuhan katanya tuh Pak Agus. Gimana tuh Pak Agus? Gimana coba Pak Agus? Bisa kasih kasih ini wejangan nih yang udah senior nih. Masih di mute Pak Gus. Masih di mute. Ya, Bu Rosita, dalam konteks hidup ini kan sebenarnya kita kan harus percaya bahwa hidup sampai mati kita itu tuh sudah ditentukan, sudah ada suratan dari Tuhan. Jadi kalau cerita tentang tadi soal suami diambil cewek atau diambil Tuhan, ya tentu saya yakin hidup tuh bukan pilihan ya, bukan pilihan kita ya. Jadi kalau menurut saya tentang yang Bu Eti ceritakan itu, kan itu istrinya tadi berdoa, waktu sakit suaminya istrinya berdoa. Setelah doanya dikabulkan, malah suaminya malah diambil orang lain. Ya. Ya kan? Nah, apakah salah istrinya? Kan pasti enggak, ya kan? Nah, tetapi kembali lagi ya. Nah, kita harus tahu ketika tadi kata Bu Eti EKG-nya udah hampir lurus, tapi berkat doa istrinya menjadi sembuh kembali. Nah, disitulah bahwa apapun juga dalam kehidupan saya dan kita semua, berdoa itu baik-baik saja, tapi percayalah bahwa kadang-kadang doa yang baik itu saja kan belum tentu baik buat kita. Ya kan? Artinya seperti Ibu tadi, dia berdoa kan baik dong. Tuhan mengabulkannya. Nah, tapi sebenarnya pada waktu EKG-nya udah hampir lurus itu kan Tuhan sudah punya rencana yang lain. Tapi Tuhan mengabulkan karena kemurahan, kebaikan hati, kemurahan hati Tuhan itu tetap mengabulkan doa dari istrinya. Nah, ini juga kan berkaitan dengan bulan kitab suci ini, kemurahan hati karena kasih Tuhan itu, Tuhan kan mengevangelisasi, mempertobatkan, mengampunin. Nah, jadi kita juga perlu berefleksi bahwa tidak semua doa yang baik-baik itu akhirnya pada akhirnya akan baik ujungnya.
Jadi kalau menurut saya, ya sebagai manusia kita tetap harus berdoa dan melakukan yang terbaik. Hasilnya kembali lagi itu kembali milik Tuhan. Itu Bu Rosita. Jadi kita tidak bisa menjudge itu benar apa gimana atau diambil Tuhan atau diambil cewek. Tapi ingatlah, begitu besar kasih Tuhan itu, Tuhan tetap mengabulkan doa kita, dan cuman pada akhirnya kan belum tentu apa yang dikabulkan oleh Tuhan itu pada akhirnya akan menjadi baik. Ya, contoh saja misalnya kita dari dulu katakanlah hidup pas-pasan sengsara, kita berdoa terus supaya Tuhan kita kasih kekayaan, kasih kemakmuran semua. Berhasil nggak? Berhasil. Tapi akibat daripada doa kita, keberhasilan kita, pada akhirnya hidup kita kan belum tentu menjadi bahagia. Berhasil iya, menjadi kaya, menjadi sukses iya. Tapi kan keluarga belum tentu akan menjadi bahagia. Jadi kembali lagi kalau menurut saya, ya hidup ini kalau menurut saya jalanin saja. Pada akhirnya yang terjadi itu adalah yang sudah direncanakan Tuhan, itu yang terjadi. Itu loh Bu Rosita loh. Ya, terima kasih Pak Agus. Ini kan kita bukan pembelajaran ya, kita sharing. Karena inspirasi oleh Yunus yang marah sama Allah, itu kita juga sering marah sama Allah. Karena baru-baru ini ada yang sharing sama saya. Dia bilang gini, saya takut deket-deket Allah. Kenapa? Karena apa yang saya tidak pernah ambil bagian. Saya kaling, saya korwil, saya ikut kur, saya ikut macam-macam. Tapi suami saya stroke 7 tahun nggak jalan-jalan, dia bilang. Saya takut sekali dekat sama Allah. Karena katanya dekat Allah tuh diproses terus gitu loh. Dia bilang gitu. Saya renungkan apa yang dia katakan ya. Benar-benar dia lepas semua. Dia punya jabatan di lingkungan maupun di paroki. Karena dia takut. Sampai sekarang dia sudah tidak apa-apa. Dia tetap beriman sama Tuhan. Tapi dia takut sekali. Biarlah saya jadi umat Allah yang biasa-biasa sajalah. Jadi Allah nggak proses dia bilang. Menurut dia begitu. Gimana tuh Bu Eti? Menurut Bu Eti? Wah, mungkin yang lain dulu deh. Saya juga belum punya jawaban yang ini ya. Kalau saya pikir daripada saya tidak melakukan apa-apa ya, saya tetap aja berusaha untuk tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, karena memang tidak tahu akhir-akhirnya itu setelah sekian lama baru kita tahu, oh ini loh rupanya Tuhan ambil suami saya itu rupanya supaya saya makin dekat sama dia loh. Jadi bisa mendengarkan firman dia, lebih banyak bisa lebih dekat kepada pelayanan seperti itu loh. Jadi itu masing-masing orang mungkin punya pendirian sendiri-sendiri ya. Saya harus memilih yang mana nih ketika merasa makin dekat sama Tuhan kok makin banyak cobaannya ya. Yang saya pikir bahwa keselamatan akhir lah itu yang sebetulnya menjadi tujuan hidup saya. Bukan ketika hanya hidup di dunia ini saja. Nggak tahu yang lain ini bagaimana pendapatnya. Mungkin Pak Bambang punya resep sendiri. Waduh. Ya, kebetulan di bulan September ini saya beberapa kali keliling, diundang lah ya, diundang lingkungan. Saya bawain dua-duanya, Yunus sama Nabi Yoel gitu. Yang malam hari ini kan patukah engkau marah gitu ya, Yunus. Yang saya garis bawain di soal marah ini, pertama-tama saya beruntung sampai detik ini saya belum marah lah sama Tuhan gitu. Tetapi kalau mau menggarisbawahi kisah Yunus itu memang menarik gitu ya. Yunus kesal, marah gitu ya. Kekesalan pertama, kemarahan Yunus kepada Allah itu adalah yang utama karena dia itu nggak rela. Karena dia itu tidak terima bahwa orang jahat itu diampuni oleh Allah, yaitu bangsa Asyur ya, orang-orang yang di kota Niniwe itu.
kalau saya refleksikan dalam kehidupan sehari-hari, itu kita bisa seperti itu loh, gitu. Kita itu nggak suka kalau orang yang kita jelas-jelas ngelihat orang yang males, nggak ke gereja, suka mencemooh, suka gosip, gitu ya, suka menghina, menjatuhkan, gitu ya. Tapi dia hidupnya lebih baik daripada kita. Kita pengen sebetulnya loh, kita protes sama Tuhan. Kok hidupnya dia lebih baik-baik? Saya yang ke gereja rutin, ikut misa pagi setiap minggu nggak pernah putus, gitu ya. Saya sering mengajar, gitu ya. Tapi dia hidupnya lebih baik lagi. Nah, ini justru yang sering terjadi itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau soal marah, itu kalau saya pikir yang kaitannya dengan Nabi Yunus marah itu ya. Tapi kalau mau sharing tadi kan Bu Eti minta saya sharing sama Bu Rosita ya. Waktu bekerja, saya sudah retired, saya nggak bekerja lagi. Saya ternyata pernah sangat marah dan sangat kesal, dendam gitu sama seseorang di tempat pekerjaan. Kenapa? Karena boleh dibilang dia termasuk yang menghambat keberhasilan saya gitu. Kemarin itu begitu dahsyatnya sehingga setiap kali rapat itu saya rekam loh dia mau ngomong apa. Saya mau cari kesalahannya dia. Nah itulah seperti yang Yunus tadi itu. Saya kesal, marah, benci sama dia gitu ya. Dan seperti Bu Eti tadi itu, saya bisa, napas saya itu bisa ngos-ngosan. Meeting itu bisa ngos-ngosan saya. Kesel, saya tungguin dia, saya rekam semua gitu ya. Alhasil, apa yang terjadi? Saya tidak menemukan kesalahan sedikit pun ketika dia bicara. Saya dendam sama dia karena dia benar-benar menghalangi saya naik gitu, karir saya. Menghalangi saya bisa berhasil dalam pekerjaan saya. Itu saya bawa bertahun-tahun, ya puji Tuhan dalam satu sesi seminar, salah satu seminar yang saya ikuti ternyata saya dalam salah satu acaranya si Romo itu ngasih tahu saya kita harus benar-benar mengampuni orang-orang yang menyakiti kita dan kita pun harus minta maaf kepada orang-orang yang kita sakitin, sengaja maupun tidak sengaja. Kita mesti evaluasi diri. Dan ketika itu saya lakukan, terjadi perubahan yang sungguh luar biasa. Saya lebih tenang dan lain sebagainya. Dan ngomong-ngomong, orang yang tadinya saya benci, saya dendam itu, sampai sekarang saya baik sama dia. Bahkan saya beli mobil sama dia. Barusan aja gitu ya, untuk kakak saya. Jadi ada perasaan lega gitu. Nah, itu yang sharing saya, Bu Rosita dan Bu Eti ya. Saya marah, dendam sama seseorang. Puji Tuhan belum sama Tuhan lah ya, janganlah. Tetapi ketika saya memaafkan dan saya minta ampun pada Tuhan, saya pernah melukai orang, itu seperti film gitu ya. Dan itu yang membuat saya berubah. Hidup saya berbalik 180 derajat. Dan akhirnya ya saya kemana-mana, ini salah satunya saya sharingkan gitu. Bu Rosita, Bu Eti, demikian ya teman-teman ya. Ini soal marah gitu. Tapi saya suka sekali PKSN kita ini cerita tentang Yunus ya. Saya senang banget menceritakan tentang Yunus ini ya. Kesel dan kita bisa menyaksikan kedahsyatan Tuhan ya. Ya luar biasa lah gitu. Oke, thank you ya. Terima kasih. Luar biasa Pak ya. Ada kelegaan luar biasa ketika kita mengampuni. Jadi kemarahan berganti menjadi suatu kelegaan yang luar biasa. Makasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Memang luar biasa ya. Allah kita adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ini ya, memang kita alami ya Allah yang seperti ini. Tapi ketika Allah
Allah yang baik itu, pasti ada orang yang merasa itu tidak adil terhadap hidup dia. Gimana? Seperti contoh, ya baru-baru ini kan kita punya Injil tentang pekerja yang dari pagi dapatnya misalnya $1, jam 5 sore masuk dibayar $1 juga. Itu kan kebaikan Allah, tapi pasti ada orang yang merasa tidak adil, ya kan? Gitu. Itu pertama. Kedua, anak sulung dengan anak bungsu. Kan anak sulungnya merasakan anak bungsu ini adiknya sudah habis-habiskan harta, dia tiap hari di rumah bantu papanya, tapi kok dia pulang dirangkul. Itulah Allah yang Maha Rahim, panjang sabar, pengasih dan penyayang yang kadang tidak bisa diterima sama kita, termasuk sama nabi kita nih yang bandel, Yunus, ya kan? Yunus kan marah. Apa sih? Udah Niniwe itu salah satu kota yang paling penuh dengan kemaksiatan, dosa dan macam-macam dosa tuh, ada kejahatan di sana. Kenapa mesti diselamatkan? Dan suruhnya Allah nggak salah, nyuruhnya gue lagi, gue nggak mau gitu kan. Ibaratnya si Yunus kan kayak gitu, ya kabur lah sejauh mungkin. Tapi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang ini tahu nih nabinya ngeyel, jadi dia kasih kasih pengalaman hidup kepada Yunus kan, dengan ditangkap si Yunus, dilepeh sama ikan di kota Niniwe, dan Yunus mengatakan, bertobatlah, asal engkau akan dijungkir balikan. Terus dia tidur kan, dia expect itu mereka tidak bertobat, dihancurkan sama Allah. Tapi Allah itu pengasih dan penyayang, dia bisa melakukan apapun sampai raja dan semua rakyatnya bertobat kan, ya kan? Tapi Yunus kemudian dengan kemarahannya, dia masa tidak adil nih. Nah, seperti yang tadi saya katakan, anak sulung, pekerja, dan Yunus sendiri, itu kita alami loh, ya kan? Coba Bapak Ibu di sini, sahabat-sahabat KKS nih, pernah nggak ngalami ketidakadilan? Walaupun tidak, kita tidak dirugikan dengan apa yang Allah lakukan. Sering kita mengalaminya. Nah itu ya, coba ada nggak yang mau sharing? Gimana tuh? Pernah nggak ngalami seperti itu tuh? Hal ketidakadilan, walaupun kita tidak dirugikan oleh Allah, tapi kita bawaannya emosi kayak si Yunus gitu ya, bawaannya kesel, ya kan? Ini Allah yang bener aja gitu kan, seperti anak sulung itu. Ayo siapa yang mau sharing? Pernah nggak ngalami kayak begitu? Andreas kayaknya mau sharing tuh, ada di chat ya. Andreas terus. Ya, ayo sharing, kita sharing supaya memberi inspirasi kepada orang lain. Itu Yunus itu, siapapun yang di kitab suci itu kita loh. Ya kan? Tuh, kalau Pak Andres bilang marah dengan Tuhan, buang-buang energi, benci, iri itu penyakit. Tapi terkadang kita terbawa, belum terkontrol. Itu kita mau sharing ketika kalau kita sudah bisa menghandle itu dan tidak, oh ya kita mengakui kebesaran Allah, Allah memberi apa ya, menyelamatkan umatnya juga gitu ya. Yunus aja nabi nggak bisa loh. Gimana kita yang hidupnya masih kacau balau begini coba, ya kan? Siapa yang mau sharing, pernah ngalami nggak hal seperti itu? Ayo sharing, kita saling menguatkan nih, ya kan? Saya sih berasa memang hidup itu menurut menurut apa ya, kita sebagai manusia banyak ketidakadilan, ya kan? Tapi itulah kenapa kita tidak bisa memahami apa yang dipikirkan Allah. Yaitu karena kita kan bukan Allah. Kita kan bukan Allah. Kalau kita udah bisa memahami Allah, kita selevel dong sama Allah, ya kan? Berarti apa yang Allah lakukan itu, ya memang itu haknya Allah. Tapi tetap sekarang yang kita mau sharing, pernah nggak kita ngalami seperti itu, terus kita sadar dan kita bertobat? Ayo, kita bersharing di sini. Silakan. Siapa yang pernah ngalami? Siapa yang mau sharing di sini?
Pasan nih udah manggut-manggut kepalanya. Ayo Pasan, pernah nggak ngalami kayak gitu? Kebaikan Allah itu bagi kita itu tidak adil gitu. Gimana Pasan? Saya nggak tahu ya. Saya pernah mengalami atau tidak gitu. Tapi ya, namanya kita hidup pasti ada kekecewaan-kekecewaan yang kita alami ya. Ya karena apa yang terjadi di luar ekspektasi kita sendiri gitu loh. Kembali lagi, bagaimana kita mau rendah hati untuk merefleksi, melihat ke dalam gitu loh. Ya, itu sih. Kadang-kadang memang sulit untuk kita bisa segera sadar dan kita mau untuk menahan diri gitu loh. Seperti pertemuan-pertemuan di dalam bulan BKSN ini juga kan kita diajak untuk bagaimana kita untuk bisa peka akan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu selalu menyertai kita setiap saat. Tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita gitu. Karena kadang-kadang kita berpikir dengan pikiran kita sendiri, dengan penilaian kita sendiri. Ketika kita mengalami satu permasalahan, seolah-olah, seakan-akan kok nggak ada Tuhan gitu loh. Di mana Tuhan dipertanyakan di situ. Seperti Yunus kan juga seperti itu gitu loh. Di mana Tuhan gitu loh. Sampai dia marah dengan Tuhan, ditanya, pantaskah engkau marah? Ya kita juga, dan saya juga begitu. Mempertanyakan kepada saya sendiri, pantaskah saya marah gitu. Ketika saya marah itu pasti karena saya tidak merasakan Tuhan ada bersama saya. Itu belajar dari Nabi Yunus juga gitu. Nah disinilah makanya kita perlu mengasah iman kita, bagaimana kepekaan kita itu semakin baik gitu. Ya, Itu sih yang saya rasakan gitu loh. ya, Ketika terima kita kasih. merasa kalau kita semakin peka, maka semakin cepat kita akan sadar dan kita akan bisa menahan diri untuk tidak marah. Tidak marah kepada sesama kita, bahkan tidak marah juga kepada Tuhan gitu loh. Ya, Itu sih, ya. terima kasih Pasan. Iya. Seperti saya baru-baru ini mendengar pembekalan pengajaran dari Monsinyur Ignatius Suhario ya. Dia membahas tentang orang yang bertanya kepada Yesus, aku sudah melakukan semua perintahmu, ya kan? Kalau terus, oke, sudah melakukan semua kan? Jualah hartamu, ikutlah aku. Dia kabur, pelan-pelan hilang. Nah, itu kenapa? Karena menurut Monsinyur nih, karena Tuhan itu sebenarnya mengajak orang ini yang sudah hidupnya mengerti tentang Taurat gitu ya, supaya dia dapat mendapatkan hidup lebih lagi bersama Yesus ke arah kekudusan lebih lagi gitu. Dan sepertinya kalau kita diproses nih yang seperti tadi saya bilang ada orang curhat dia takut dekat dengan Allah karena dia diproses. Itu sebenarnya kita mestinya patut bersyukur karena kita diangkat untuk hidup ke arah kekudusan bersama Yesus. Tapi banyak kali kita menolak kan. Bayangin kalau hartanya banyak. Ya kan? Kenapa? Kita diajarkan untuk melepaskan keterikatan. Bukan berarti Tuhan kita itu nggak setuju loh kalau kita kaya raya. Ya kan? Karena berapa minggu lalu Injilnya Tuhan Yesus dikelilingi wanita tajir
yang mengiringi dia pelayanan. Berarti kan Yesus juga pinter, dia juga bergaul sama ibu-ibu tajir, ya nggak Bu Eti? Kan? Jadi berarti dia nggak against dengan kekayaan kan. Tapi kenapa orang ini jualah hartamu, ikutlah aku. Karena dia udah tahu, dia udah jago sekali, mengerti sekali tentang perintah-perintah Allah. Cuma dia belum bisa melepaskan keterikatannya dengan hartanya yang banyak itu. Jadi ini luar biasa loh. Kalau kita mengalami masalah sebenarnya ya kita disayang Tuhan supaya kita hidup bersama Tuhan lebih dekat lagi dan mengalami kemuliaannya. Ya udah pasti diproses sampai kita sendiri kadang tidak bisa bernapas gitu. Ya nggak Bu Eti? Bu Eti Ya, merasakan hal itu nggak saat ini? ya, Dengan ya, kawan betul. yang sakit gitu loh. Gimana? Coba sharing ke kita Bu Eti. Ya, ketika kita menghadapi orang yang dekat dengan kita sakit, itu sangat melelahkan. Jadi sampai suatu saat setelah Wawan sudah berapa ya? 5 tahun loh dia itu secara degradasi dari mulai kena tumor otak, kedeteksi sudah, wah, 5 kali 6 senti itu udah besar sekali di tumor otaknya. Tidak bisa dilakukan operasi secara gaman naif ya. Nah, lalu akhirnya kan dalam perjalanannya makin mundur, sudah dioperasi sampai 2 kali. Ya inilah setahun lalu dia betul-betul buta total, kemudian pendengarannya mulai berkurang, motoriknya juga sudah mulai berkurang, sampai ini sudah setahun setengah ini dia betul-betul sudah kayak mengalami apa ya, berontak. Dia berontak, kok kenapa ya Tuhan kok membuat saya seperti ini? Itu pasti juga menohok perasaan saya, apalagi saya seorang ibu ya. Nah, jadi akhirnya saya capek, terus terang saya capek. Marah sama Tuhan sih udah lelah ya. Bukan marah sebetulnya, tapi bertanya, apa sih Tuhan? Engkau tuh mau apa dari aku? Kok anakku bisa seperti ini menderitanya? Bukan marah loh, perasaan gimana ya? Lelah, kemudian bertanya itu nggak ada jawaban gitu loh. Banyak sekali orang yang ngomong, oh ya pasti itu kamu diproses. Mungkin kamu dulu punya melakukan apa kesalahan apa, dosa apa, jadi kamu sekarang harus memberi silih gitu ya. Ada lagi yang ngomong, oh kamu tuh dipakai Tuhan loh untuk supaya bersabar, memberikan kesaksian gitu. Pokoknya banyak sekali macam-macam orang yang punya pendapat masing-masing. Tapi just semuanya itu is oke aja. Dan saya uh, selalu berusaha sebetulnya supaya saya tetap kuat ya, merawat anak saya. Merawat dalam tanda petik, bukan harus seperti perawat beneran begitu, tapi paling tidak ya secara perasaan itu pasti tidak bakalan lepas dari kedekatan saya karena dia seorang anak ya. Nah saat ini memang dia sudah mulai pasrah nampaknya. Jadi sudah lemes gitu loh. Kalau tadinya kan masih pengen ngomong nggak bisa, pengen apa masih berontak kelihatan. Tapi minggu-minggu ini dia sudah mulai lemah dan banyak sekali mulai dari romo, suster, saudara-saudara, teman-teman yang ada di sini semua mendoakan. Komunitas mana aja mendoakan. Dan itu Tuhan pasti dengar doa-doa itu. Makanya saya hanya bisa berserah saja karena prinsip saya adalah kita itu hidup untuk cuma sementara kok, mau kemana? Kalau Tuhan sudah bilang kontrakmu selesai, tugasmu selesai, ya pulanglah. Tidak harus umur panjang atau bagaimana. Jadi dari seperti itu dengan kelelahan itu saya akhirnya lemes. Lemes dalam arti pasrahlah Tuhan, apa yang kamu mau terjadilah gitu. Santa Teresa akan mengatakan ketika Tuhan itu memberi bersyukur, tapi ketika Tuhan mau mengambil ya sudah kita berikan dengan senyuman yang lebar. Itu sih sebetulnya yang menjadi kekuatan saya, bahwa saya jalanin aja walaupun capek, lelah,
nggak tega melihat dia sebetulnya. Kalau bisa Tuhan cepatlah ambil. Tapi kan itu bukan kehendak saya, hanya kehendak-Mu lah yang terjadi. Itu kira-kira eh, ketika saya mengalami pergumulan merawat anak saya yang sakit. Begitu, Bapak Ibu. Ya, terima kasih ya Bu Eti, luar biasa, sangat menginspirasi kita semua ya Bu Eti ya. Kalau saya melihat Bu Eti belum seperti sekarang loh. Waktu Wawan baru operasi, saya kan mengikuti prosesnya Wawan itu ya, sampai akhirnya terakhir kita sampai bisa mendirikan komunitas Living Word. Itu salah satunya kan karena melihat kondisi Wawan, Bu Eti, bagaimana kita membukakan jalan buat Wawan, karena Wawan tuh masih muda. Waktu saat itu 5 tahun yang lalu aja Wawan 30-an 40 ya Bu tahun. Eti, 40 Umur tahun, 40. 40 tahun bayangin. Ya kan itu kan masih staminanya masih luar biasa kan Wawan itu kan. Tapi akhirannya ya Bu Eti ya, memang kalau kita nggak mau eh, berserah sama Tuhan, kita marah, kan kenanya ke diri kita juga ya Bu Eti ya. Kita nggak Betul. bisa merubah keadaan kan, ya kan? Seperti Yunus kan sampai dilempar ke perut ikan, sampai dibuat macam-macam, dia akan nangkep kita. Allah itu maha pengasih dan penyayang yang kita udah tahu ya, maha pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Kalau kita ini mau ngeyel, mau kabur dari Tuhan, kita pasti ditangkap lagi sama Tuhan. Dan kemudian proses kita lebih ribet lagi. Ya, mendingan kita berserah sama Tuhan. Tuh seperti Bu Eti katakan tadi kan, kita berserah, kita nggak tahu maunya apa nih Tuhan. Memang nggak mudah ya Bu Eti ya, nggak Sangat. mudah. Tapi kita di sini lihat ya, karena Wawan berdiri komunitas Living Word sekarang sudah setahun, dan Bapak Ibu mungkin banyak yang belum mengerti ya. Ketika komunitas Living Word itu dimisahkan, diresmikan itu 17 September tahun 2022. Dan ketika cari Santo yang untuk menjadi pelindung, nah ada Romo mengusulkan Robertus saja. Ketika kita cek ternyata tanggal itu memang santonya Robertus. Luar biasa kan? Luar biasa. Makanya saya sering memberitahu Bu Eti ya, Bu Eti, Wawan menderita, tapi dia telah memberikan berkat kepada sahabat-sahabat difabel yang lain. Tuh luar biasa Bu Eti. Memang nggak Amin. mudah ya. Kalau saya ngomong menghibur Bu Eti, apapun yang saya hibur, Bu Eti bilang, aduh, apalagi sih yang saya nggak pernah dengar, orang punya kata-kata manis ya Bu Eti ya, nggak ada gunanya ya. Ya. Tapi dengan kenyataan bahwa Living Word itu santonya Robertus dan itu pelindungnya Wawan, itu percaya kita harus percaya tangan Tuhan itu hadir di situ. Ya nggak Bu Eti? Jadi Ya. makanya hari ini saya mengundang Bu Eti jadi narasumber, karena memang Yunus punya masalah tuh nggak ada seujung kukunya Bu Eti loh. Oh ya, enggak lah. Ya kan? Karena Yunus itu Nabi loh, hanya dia nabi loh. ya dia nabi Bu Eti, tapi dia cuma disuruh Allah mengatakan pergilah, kan nabi itu corongnya Allah, pergilah buatlah Niniwe bertobat. Tapi kalau Bu Eti itu seorang anak yang sudah tahunan, yang tidak berdaya, tapi dia masih bisa tersenyum, dia masih bisa melayani, itu luar biasa. Makanya saya terinspirasi, Bu Eti mesti memberikan inspirasi dengan sharing-sharingnya kepada kita semua. Kadang kita urusan kecil aja udah kayak berasa dunia mau runtuh ya, the end of the world, ya kan? Tapi kalau saya lihat, saya soalnya mengalami apa yang prosesnya Wawan itu, saya melihat bagaimana Bu Eti menghandle Wawan itu gitu. Dan saya melihat luar biasa. Itu yang kalau orang lain mungkin udah marah sama Allah seperti Yunus gitu kan. Tapi dia masih bisa melayani, masih bisa tersenyum, itu menjadi inspirasi buat kita. Ya Bapak Ibu ya, bahwa hidup itu kita cari aura positif lah.
Makanya Ya. dekat Bu Eti, walaupun dia dengan urusannya seperti itu, dia tetap memberikan aura positif loh kepada kita, terutama kepada KKS ini. Dia mengayomi, walaupun Bu Eti itu kan penuh dengan masalah ya sekarang ini, yang dia tetap mengayomi, itu luar biasa. Gitu loh Bapak Ibu. Ini kenapa hari ini kita minta Bu Eti sharing, supaya kita tahu bahwa kita melayani ini, apapun posisi kita, itu Tuhan telah memilih kita. Dan itu hanya sementara. Saya kadang berpikir, saya pernah dengar curhatan Romo, seorang Romo. Bingung Bu, banyak aktivis, tapi pada berantem Bu, katanya gitu. Dia bilang gitu sama saya, Bu Eti. Saya juga setelah saya involve, saya kan dulu kan nggak involve nih di lingkungan aja, saya tidak punya kartu keluarga dulu, tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru, itu masa lalu sebelum saya bertobat gitu loh, ya kan. Sekarang saya udah jelas, udah punya kartu keluarga Kelapa Gading loh, ya kan. Tapi waktu setelah saya involve nih di pelayanan, saya juga merenungkan apa yang tuh Romo ngomong. Benar ya, ini pelayanan, kenapa ya pada berantem, pada sodok kiri, sodok kanan. Waktu saya dulu berkarir, saya ketemu ada orang ya, karyawan ya, aduh dia tuh kayaknya nyodok kiri, nyodok kanan, tapi kan dia buat hidup, buat survive. Tapi kalau di pelayanan, apa yang kita cari coba? Apa? Ya kan? Makanya nggak aneh ya kalau kita di dewan kita pada berantem tonjok-tonjokan ya Bu Eti ya, ada uangnya ya. Kalau di pelayanan apa ya Bu Eti ya? Tapi ada loh kayak begitu loh, gontok-gontokan, berantem, itulah. Makanya di sini kita lihat ya bahwa kita tambah dekat sama Tuhan. Sebelum kita diproses lebih lanjut, kita bertobatlah. Seperti Yunus bertobat, seperti orang Niniwe bertobat. Ini kali punya BKSN, punya nabi-nabi ini luar biasa sih. Ya. Sangat luar biasa. Intinya apa? Kita diminta untuk bertobat. Apa yang kita punya sekarang itu, kita adalah corongnya Allah seperti Yunus. Jangan melawan Allah. Lakukan aja yang Allah minta kita lakukan, ya kan? Sebatas kemampuan kita. Kalau memang kita mampunya cuma begini, jangan kita mau cari panggung lebih tinggi lagi, jatuh tuh sakit gitu loh, ya kan? Jadi kita jalanin semampu kita gitu ya Bu Eti ya. Itu inspirasinya luar biasa loh. Ayo Bapak Ibu, Tuhanlah yang luar biasa. Tuhan luar biasa, tapi dia memilih orang-orang supaya menjadi seperti ya 10% seperti Tuhan lah gitu, ya kan? Kalau full kan berarti kita udah sempurna dong, ya kan? Gitu. Ya. Sekarang Setitik debu. ini ada 30 orang di sini. Ayo dong, sharing dong. Apa yang gimana bulan kitab suci tahun ini menyentuh kita, membuat kita mau bertobat. Ini berapa hari lagi September udah hilang ya. Jangan sampai Oktober, September dilupakan demikian. Yunus sama Yoel dilupakan begitu saja, dan kita balik seperti bulan Agustus, seperti belum mengenal Yunus dan Yoel gitu loh. Itu kita benar-benar diminta untuk bertobat. Ayo Bapak Ibu sharing dong di sini. Siapa yang bisa sharing bahwa oh ya, hidup saya dulu seperti ini loh, seperti Yunus loh. Tapi sekarang saya mau berubah nih bulan Oktober nih gitu. Ayo silakan, siapa yang mau sharing? Siapa nih? Si ini deh nih, Jojo nih, Jojo. Ayo Jojo, saya mau denger nih suaranya Jojo nih. Ya, ayo Kak Jojo. Saya juga sharing apa? Intinya begini Bu, kalau saya sendiri itu Fotonya dong yang ganteng, foto kalah kamarnya. lagi nggak ganteng Bu, lagi di rumah seharian. Kebetulan kemarin kan habis dari apa puskesmas gitu, gula lagi tinggi. Ya puji Tuhan turun sedikit sih, gitu loh. Iya puji Tuhan. Kalau saya sendiri gimana ya sharingnya ya? Intinya saya sih bersyukur aja dari lahir sampai sekarang. Sampai seperti ini saya bersyukur aja Bu gitu loh. Karena dari kecil kalau saya mau ngomong jujur saya hidup udah enak lah gitu loh Bu. Ditambah lagi sampai saya ketemu mami angkat saya yang kedua juga enak juga gitu loh.
intinya ya saya nggak usah pusing lah Bu. Yang penting dijalanin aja, yang seperti Ibu bilang jalanin aja lah. Nggak usah pusing-pusing, pusing tambah pusing Bu. Hidup udah pusing tambah pusing gitu loh Bu. Jadi ya saya bersyukur aja sampai hari ini saya masih punya tempat tinggal. Kalau nggak saya udah ngegembel Bu. Jujur 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 saya tuh udah ngegembel beneran gitu loh. Karena kan saya udah bener-bener ngelepasin semuanya. Sebenarnya saya di elokuensi ada nama itu kan udah dimakan semua. Jadi ya udahlah forget it aja, yang penting jalanin aja. Tapi mungkin Tuhan masih punya jalan lagi. Dan saya juga kan disabilitasnya dibilang tunanetra, nggak tunanetra juga Bu. Bu, saya bisa ukur ya 70%, 80% saya masih bisa lihat walaupun nggak begitu apa sesempurna orang-orang yang normal ya gitu loh. Makanya saya sering nuntunin Dewi kemana-mana gitu kan, ke hal apa jalan kemana, kemana, kemana. Masalah itu, makanya saya sudah bersyukur aja lah. Saya sih kalau dibilang ya buta melek ya saya Bu, gitu Bu Rosita. Makanya saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Cuman bisa bilang ya thanks to God aja Bu, gitu loh. Karena hidup saya dari dulu udah enak, pas di tengah-tengah 2004 lah, 2000 ya sekitar 2021 lah saya udah mulai turun sampai sekarang aja gitu loh. Tapi saya udah nikmatin hidup, sekarang saya jalanin hidup go ahead aja. Yang penting saya sekarang cuman bisa punya cita-cita ya, mau apa namanya, mau bikin sesuatu yang bisa membuat orang tuh bisa menggunakan apa, bisa bisa seperti apa, saya intinya gini loh, saya ingin seperti Tere nih, saya mau lagi mau saya create supaya dia benar-benar bisa, karena dia emang dasarnya kan emang tukang bikin kue dari dulu Bu gitu loh, tapi emang dari dulu juga itu, makanya saya ibaratnya sampai hari ini juga saya fokusnya ya si Tere aja. Kalau saya sendiri mah udah nggak mau pusing gitu loh, tinggal juga udah haleluya, makan juga udah haleluya gitu loh. Jadi apa yang harus saya pikirin gitu loh, saya cuman jalanin hidup aja yang ada sekarang yang Tuhan kasih. Yang penting kita harus ingat Tuhan aja Bu, gitu aja sih Bu kalau bagi saya. Jadi bagi saya tuh everything nggak ada masalah lah. Makanya saya kadang-kadang mikir kalau saya mau enak dari dulu, kalau saya ributin juga saya menang Bu, gitu loh. Orang notarisnya di dekat daerah Ibu kok saya tahu itu, gitu loh. Makanya saya pikir ya udahlah, makan-makan aja lah, santai-santainya. Yang penting kita hidup sehari dapat sehari, saya udah bersyukur loh sama Tuhan Bu. Sehari dapat sehari itu kita harus saya bersyukur. Saya nggak mau gua hari ini gua mesti dapat berapa, ini gua nggak. Saya udah termasuk sudah puas ya Bu ya. Udah puas ya, sekarang udah intinya yang kayak bantu orang aja atau gimana, yang penting cohosim lah gitu aja sih Bu. Saya nggak ada pikiran apa, yang penting saya bersyukur sama Tuhan bahwa saya hari ini juga saya kan tadi ya jujur dari Kristen Konghucu sekarang masuk Katolik gitu loh Bu. Dan saya kan Ibu tahu sendiri, saya di masuk Katolik dibaptis kan baru belum lama banget gitu loh Bu. Baru beberapa bulan doang. Tapi ya jalanin aja lah Bu, nggak usah dipusingin. Itu aja sih Bu Rosita. Itu bagi saya gitu loh Bu. Ya. Sharingnya cuman gitu aja. Habis mau diapain? Saya mau tiap hari asik-asik aja. Teman saya ini rumah teman saya Bu, gitu loh. Ini rumah belakang rumah bapaknya, nggak kepake bertahun-tahun, 2 tahun kosong. Saya baru nggak ngisi berapa tahun tuh ya. Saya baru ngisi, ya udah di rumah ini ya udah saya sendirian aja. Udah saya manfaatin privilege yang ada di sini aja di rumah ini. WiFi gratis 24 jam, mau masak seenak-enaknya gitu loh. Jadi ya udah nggak mau pusing gitu loh. Bagi saya itu kalau buat diri saya ya, yang udah kasarnya ya udah nggak mau pusing, itu udah sangat bersyukur aja Bu, daripada saya ngegembel Bu, gitu loh Bu. Dan Ya. saya berprinsip sehari dapat berapa ya itu saya syukurin banget, thanks to God banget gitu aja sih Bu Rosita, Oke. gitu loh. Jadi gak usah banyak pusing lah, udah Ya. liar. Terima kasih Jojo sharingnya, Kasih Bu. menguatkan. Memang ternyata kalau kita bisa bersyukur itu kita banyak berkat juga ya. Kalau kita mau bersyukur ya.
Apa yang kita dapatkan itu kita syukurin dan Tuhan pasti kasih berkat lagi daripada kita marah-marah terus. Ya nggak Bu Eti? Ya Iya, kan? hari itu saya sempat terharu loh lihat Jojo sama Dewi itu tuntun-tuntunan besuk Wawan di rumah sakit. Terus ada juga, jadi memang Jojo ini orangnya sangat apa ya, begitu menikmati ya walaupun dengan kondisi seperti itu, tapi dia bersyukurnya luar biasa. Jadi nggak ada beban. Oh, bagaimana? Saya lihat banget itu waktu besuk Wawan di rumah sakit itu. Begitu ininya happy tuntun-tuntunan sama Dewi. Ya Terus ada kalau lagi, dituntun kejedot dia, Bu. Memang luar biasa. Kita ya, jujur saya selalu bilang ke Bu Eti, Wawan itu memang dia menderita, tapi dia telah membentuk Living Word. Ini orang-orang di Living Word ini luar biasa. Semua memberi inspirasi kepada kita. Bayangin ya, mereka bisa jenguk Wawan dengan keterbatasan mereka, dengan yang tunanetra, tuntun-tuntunan, masuk di koridor Caroles. Kemarin ini yang kursi roda, dorong-dorongan kayak kayak itu apa kereta odong-odong gitu, dorong-dorongan sepanjang koridor Caroles nengokin Wawan loh. Terus ada iya, videonya, saya sampai terharu. Bu Eti pasti terharu juga ya Bu Eti. sangat, aduh, kayak naik, bener kayak naik odong-odong. Yang kereta satu didorong di depan, yang lain dorong pakai kursi roda lagi. Bayangin, Iya, kalau kita iya, pikir mereka hidup dengan keterbatasan mereka, tapi mereka bisa bersyukur. Tapi kita, kenapa kita kadang-kadang susah untuk bersyukur? Ya nggak, Bapak Ibu? Ada nggak ya susah untuk bersyukur? Banyak. Contohnya kita balik lagi, Yunus itu nggak bersyukur loh. Makanya dia penuh kemarahan gitu kan. Itulah kalau kita nggak bersyukur, kita penuh kemarahan, berkat jadi nggak datang. Lihat Jojo tuh. Dia bersyukur dia bisa dapat rumah bagus begitu, walaupun bukan rumah dia. Itu kan berarti dia bersyukur Tuhan kasih berkat ya Jojo ya. Ya amin, Bu. Yang penting saya bersyukur sama Tuhan gitu loh. Karena biar gimana pun juga mana ada, Bu, orang sehoki saya, Bu. Orang ini teman saya, teman juga teman gaul, teman ngumpul doang, Bu. Gitu loh. Dan kebetulan ya saya kan ini tinggalnya di daerah militer, Bu. Di campnya TNI gitu loh. Cina satu-satunya gitu. aman tapi ya. Aman. Saya kan di daerah Intel, Bu. Gitu loh. Aduh, Temen saya itu kan udah letkol. Tapi dia udah pendi sih. Tapi emang dia temen saya. Makanya saya bersyukur banget gitu loh. Makanya saya udah nggak bisa ngomong apa-apa deh. Makanya saya juga nggak bisa ngomong apa-apa, Bu. Mau ngomong apa lagi? Udah dapet segala. Ya, kalau nggak saya bener-bener ngegembel, Bu. Gitu loh. Bayar kos-kosan aja yang murah aja saya bukan nggak mampu. Tapi buat hidup sehari-harinya susah gitu loh, Bu. Sedangkan sekarang aja ini karena saya punya privilege, sekarang jujur saya lagi memperdalam AI gitu loh. Saya lagi memperdalam AI karena saya dari dulu dari meleknya juga saya dari bukan pendidikan ya, saya nggak pada sekolah, Bu. Sekolah saya DO semua. Jadi saya belajar AI komputer itu otodidak sampai saya jualan komputer, saya belajar akhirnya masuk ke perusahaan kalau Bu Rosita tahu tuh Coldwell Banker itu saya JIT di sono dari manajer sampai akhirnya komisaris odong-odong sih, Bu. Akhirnya ya saya ngerti lah jadi semua, makanya saya tuh kadang-kadang tuh ya udahlah santai aja karena saya udah dapat semuanya, Bu. Jadi sekarang kayak saya berani ngomong saya pernah jalanin hidup, sekarang saya saya pernah nikmatin hidup dulu dari di elokuensi sampai berapa puluh tahun, sampai saya juga puji Tuhan, sampai saya juga nggak nyangka, saya juga nggak ngira saya bisa udah keliling dunia gitu loh, sampai saya juga jadi PR di US saya nggak ambil gitu loh, kan dodol, Bu. PR, Bu, saya nggak ambil. Karena kamu kan Jojo, kamu kan udah nengokin Wawan nih ya. Kamu lihat Bu Eti gimana? Wah, saya sih jujur sih saya bukan mau memuji lagi apa gimana. Saya bilang Bu Eti sih udah cukup hebat lah. Yang penting udahlah, Bu. Yang penting ibunya sekarang Ibu Eti jangan terlalu down. Nanti takutnya Ibu Eti yang sakit lagi. Gitu amin. aja. Terima kasih. Nggak apa-apa. Yang penting intinya jalanin deh. Saya dulu waktu papi angkat saya meninggal aja itu
Itu otak kecilnya pecah loh, Bu. Itu lebih susah lagi loh, Bu. Itu ceritanya parah loh. Sampai mami angkat saya menikah lagi. Akhirnya setahun kemudian mami angkat saya meninggal. Saya didepak sama keluarga besar mami saya gitu loh. Sebenarnya saya ada sih dapat lah sekitar capun saya dapat. Akhirnya nama saya dihilangin. Saya udah nggak mau pusing gitu loh. Elokuensi lumayan, Bu. 8 cabang itu, satu cabang gede itu ada di BSD itu, Ibu boleh lihat sendiri. Saya nggak butuh gitu-gituan gitu loh. Jadi saya jalanin aja, akhirnya saya kayak begini, ya udah, saya nggak pusing. Intinya ya sekarang saya tinggal ini, saya cuman jujur yang sekarang yang saya lagi pikirin, saya lagi mau bikin si Dewi itu untuk bisa dia tuh move on gitu loh. Dia tuh bisa jadi orang yang intinya saya didik dari sekarang gitu, mumpung saya bisa didik dari sekarang gitu loh. Karena kesian, Bu, dia otak tuh orang pinter, cuman kok dikukung gitu doang, Bu. Pinter, Bu. Itu doang sih, Bu. Makanya intinya saya bener-bener salut sama Bu Eti. Thumbs Ya, up, thumbs to up jadi. Ya itu karena Tuhan lah, bukan Gitu. saya Thanks yang juga hebat sama Bu lah. Rosita juga saya. Saya juga kan waktu itu pas mau masuk Living Wood, saya lagi katekumen itu, makanya jarang-jarang datang. Gitu, gitu loh. Makanya pas udah selesai katekumen, saya udah dibaptis apa segala macam, ya udah gitu loh. Itu doang sih, Bu. ya, puji Hebat Tuhan, Bu Heti. puji Tuhan Ya, ya, terima itu kasih Jojo. Terima kasih. tuh Bu Eti, tuh doa dari mereka semua buat Bu Eti, biar Bu Eti itu Iya, bisa jalanin hidup. Memang nggak mudah Bu Eti ya, jangan iya, memang saya percayalah Bu Eti diberi kekuatan sama Tuhan. Sekarang amin. Bu Eti, Ya, gimana ya kan? Eh, Gimana nih Bu Eti nih? Pastilah tahunan itu pasti ada lah ya rasa-rasa gimana yang Bu Eti coba sharing kepada kita Bu Eti. Sebagai apa ya? Sebagai pengikut Yesus yang pelayanan kadang-kadang seperti kapal selam timbul tenggelam itu gimana tuh Bu Eti konsistennya Bu Eti itu dalam pelayanan, dalam berbisnis, dalam keadaan tetap aja cobaan silih berganti. Kasih sharing dong kepada kita-kita nih yang termasuk junior ya dibanding Bu Eti ya. wah enggak lah. Senior saya lebih banyak di sini. Banyak yang punya pengalaman, cuman belum mau keluar semua aja. Saya sih menjalani segala sesuatu seperti air mengalir aja sebetulnya, Ros. Dulu ketika saya lulus sekolah perawat, itu memang saya nggak punya orang tua yang bisa membiayai saya untuk sekolah kedokteran atau psikologi yang seperti saya cita-citakan ya. Justru masuk perawat itu nggak bayar, asrama ditanggung. Mulailah saya belajar perawat sambil sekolah. Jadi kalau habis jaga malam, ya kuliah itu jam 7 pagi kan, anatomi fisiologi, aduh ngantuk sekali. Tapi kan dosen-dosennya tahu, oh ya udah tidur aja tenang. Pokoknya nanti abis ini kamu belajar sendiri, ujian lulus pokoknya gitu. Itu saya jalani sampai 3,5 tahun. Lulus dari keperawatan, saya terus ikutan dinas lagi. Karena itu kan nggak bayar sekolahnya. Sekarang sekolah perawat pun mahal sekali. Nah, lalu saya menikah itu umur 24. Wawan lahir ketika saya umur 25-an lah ya. Jadi masih muda sekali sebetulnya. Tapi kan eh, hari itu, waktu itu ketika saya masih muda, itu yang saya cita-citakan adalah bagaimana ya supaya saya bisa membentuk suatu keluarga yang berkecukupan. Gak punya rumah, gak punya apa-apa lah. Sampai akhirnya dengan saya tetap setia menjadi perawat, itu pelan-pelan akhirnya suami saya, Papa Wawan itu bisa buka usaha sendiri dengan modal, maaf, modal zero lah ya. Karena ke zaman dulu kan tahun 77, 78 itu kan masih gampang orang berusaha, nggak seperti sekarang kesulitan itu sangat ruwet ya. Jadi akhirnya sampai bisalah ada usaha itu yang sampai sekarang tetap saya jalani warisan dari Papa Wawan itu. Tapi kan eh, selama ini sudah 45 tahun itu pasti ada up and down ya. Jadi ketika Papa Wawan meninggal, saya juga kemudian diproses menikah lagi dengan suami kedua dan juga yang sudah meninggal semuanya. Tinggal saya sekarang membesarkan anak-anak.
baik-baik dari anaknya suami yang sudah meninggal, yang suami kedua maupun dari anak saya kandung itu. Nah, di dalam perjalanan hidup ini, saya selalu berterima kasih sekali karena Tuhan tuh memberi jalan terus, gak sampai saya itu jatuh. Artinya gini, kenapa hari itu saya kok bisa menikah dengan orang suami kedua itu yang notabene itu sudah divonis oleh dokter itu umurnya cuma tinggal 6 bulan lagi dengan liver yang sudah sirosis hepatis. Tapi saya nekat menikah sama dia karena dari situ saya memperoleh Tuhan memberikan kekuatan lewat orang yang sakit ini. Jadi diproses sampai 6 tahun dia nggak baru meninggal. Yang dokter Teddy Cahyanto tuh bilang 6 bulan umurnya, ternyata bisa bertahan sampai 6 bulan. Nah, disitulah saya juga tetap terus menjalankan usaha bersama-sama dengan suami yang kedua ini. Tapi begitu suami saya yang kedua meninggal, kan saya jadi mempunyai lebih banyak belajar bagaimana sih menjalankan bisnis ini. Karena saya pikir kalau sampai bisnis ini bangkrut, pailit, berarti kan berapa banyak karyawan dengan suaminya atau istrinya atau anak-anaknya yang kehilangan pekerjaan. Karena Papa Wawan itu dulunya punya cita-cita bahwa mendirikan perusahaan supaya bisa menampung beberapa orang untuk bekerja bersama, begitu ceritanya. Dan memang hal itu yang tetap saya pertahankan sampai sekarang. Jangan sampai usaha ini pailit lah ya. Karena kalau sampai pailit, alangkah kasihannya mereka itu apalagi zaman sekarang tidak mudah orang mencari pekerjaan. Jadi itulah Tuhan selalu memberikan kemudahan. Itu yang saya luar biasa bersyukur dan berterima kasih. Makanya saya tidak pernah mau marah sama Tuhan sampai detik ini. Itu Tuhan memberikan berkecukupan, bisa merawat anak, usaha masih tetap jalan walaupun pastilah ada yang namanya gangguan, kompetitor yang mau menjatuhkan itu pasti ada. Tapi puji Tuhan luar biasa sampai saat ini usaha masih Tuhan berkati dan tetap jalan. Walaupun kondisi saya anak sakit juga nggak mudah gitu loh, nggak mudah. Bukan cuma anak sakit aja, kadang-kadang kan hubungan di dalam keluarga juga nggak mulus-mulus amat. Tapi saya harus tetap bersabar supaya jangan sampai terjadi perpecahan di dalam keluarga. Itu yang saya jaga. Jadi dengan keluarga dari pihak suami yang pertama, Papa Wawan, maupun dari pihak suami yang kedua, itu saya tetap jaga supaya selalu ada harmonisasi. Itu sih sebetulnya. Jadi saya cuma selalu bersyukur aja, Ros. Apapun yang terjadi, saya harus selalu bersyukur. Karena Tuhan sudah memberikan saya luar biasa, berkelimpahan berkat. Itu aja. Ya, luar biasa ya, Betty ya. Kadang kita ya lupa loh dengan berkat dari Tuhan itu kalau kita menghadapi masalah yang kompleks gitu ya. Kita lupa berkat kita, ya kan? Tapi Bu Eti lihat kan, dia tetap ingat kebaikan Tuhan selama ini. Dengan dia punya harus hadapi Wawan yang seperti ini, dia tetap setia sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan ya Bu Eti ya. Ya, Itu ya. perlu kita contoh. Banyak dari kita yang menghilang dan frustrasi, apalagi setelah COVID ini ya. Saya banyak ketemu kenalan gitu ya yang udah pindah meninggalkan imannya. Ya kan, ada satu ya, dia meninggalkan imannya, dia bilang ke saya begini, di Katolik saya nggak menemukan apa-apa Ci katanya. Akhirnya dia masuk samadhi dengan biksu-biksu gitu. Tapi memang hidup dia sangat keras ya sampai dia meninggalkan itu semua gitu loh, meninggalkan imannya yang telah dia imani dari kecil gitu. Saya kaget karena COVID itu jalan tertutup, jadi dia bilang Tuhan kemana Tuhan? Saya berasa damai sejahtera kalau saya bersama biksu-biksu samadhi gitu loh. Saya tidak menemukan apa-apa di Katolik. Saya sedih dengarnya. Tapi nggak bisa digoyang lagi. Saya berusaha menggoyang dia untuk mengundang dia ke
seminar-seminar atau mengajak dia ke Gua Maria, tapi tidak bergeming tuh, itu loh. Tapi kita contoh Bu Eti, dia tetap ingat kebaikan Tuhan. Itu yang perlu kita jalankan. Karena memang siapa sih yang nggak punya problem? Siapa yang tidak menggendong salib? Semua kan memang ajaran kita kan carry the cross, follow me, ya kan? Lain sama tetangga sebelah, ya kan? Kamu beli ini, kamu akan dapat berkat berlimpah. Tapi jangan salah, di Yoel PI ketiga itu Tuhan menjanjikan loh, aku akan memulihkan 2 kali lipat. Itu kalau yang di bahasa Inggris jelas sekali. Kitab suci bahasa Inggris. Aku akan memulihkan 2 kali lipat apa yang telah hancur. Asal ya kamu bertobat dari kehidupan lama ke kehidupan baru, gitu intinya. Jadi kalau kita mau ada perubahan dalam hidup, kita mesti bertobat. Jadi kita nggak boleh seperti Yunus marah sama Allah, kita tidak introspeksi diri kita bahwa selama ini Tuhan Allah tuh sudah begitu baik kepada kita, tapi kitanya yang ngeyel. Kitanya sebagai manusia yang tetap mempertahankan kenyamanan dunia, ya kan? Itulah yang seperti tadi saya katakan, orang kaya itu, ayo jual hartamu ikut aku, dia tidak berani, ya kan? Nah, sekarang menjadi bahan permenungan kita nih, berani nggak kita melepaskan semuanya untuk Yesus? Itu jadi bahan permenungan kita dari talk show hari ini ya. Kita kerennya talk show ya Bu Eti, padahal sharing-sharing aja ya gitu ya. Ya, Kita judulnya nggak talk show kan nggak menarik ya Pak Agus ya. Gitu ceritanya. Tapi saya seneng nih, ya kan, bahwa narasumber ini cocok benar gitu. Kalau Yunus marah, Bu Eti nggak marah loh. Dia ingat berkat-berkat yang dia terima dari dia muda, dari nggak ada apa-apa ya Bu Eti ya. Ya, ya, kita mau marah gimana sama Tuhan? Kalau sekarang kita dapat masalah kan berarti Tuhan mau kita bergantung sama Tuhan Bu Eti. ya, Merasakan hal itu apa enggak? sangatlah. Tuhan tuh selalu pelihara kita kok. Ya dipeliharakan, dan kedua kita bergantung sama Tuhan kan. Coba kalau kita jalannya jalan tol terus kebun bunga, kita lupa loh sama Tuhan. Ya, Ya, ya enggak Pak Agus? di sini ada Ibu Valena Emelia nih dari Kinabalu loh, jauh-jauh mungkin mau sharing, Ros. Ya, Ibu Ibu Emilia nih, dia Emelia, setia loh tiap minggu. Ayo Bu, betul. mau dengar sharingnya Ibu nih, gimana Bu? Ibu nggak ngalamin Yunus sama Yoel ya di Kinabalu ya. Ibu mungkin bingung ya, perlu saya kasih garis besarnya bahwa di Indonesia ini selama bulan September itu adalah bulan Kitab Suci Nasional, Bu. Jadi selalu ada temanya. Temanya ini membahas 2 nabi, nabi kecil, Nabi Yunus dan Nabi Yoel gitu loh, Bu. Tapi mungkin Ibu nih sekarang nih ya, Bu ya. Ibu sekarang mungkin udah bisa ada gambaran ya, Bu ya. Ya. Pernah nggak Ibu marah sama Allah nih, Bu? Mana sih Ibu Emilia? Masih adakah Ibu Emilia? Coba kita cek dulu. Masih Masih ada? ada Ibu Emilia masih. Nah, ayo dong sharing, Bu. Pernah nggak ngalami seperti Nabi Yunus? Nah, ini Ibu nih fotonya nih. Buka kameranya dong, Bu. Kita mau lihat muka aslinya. Masih di mute, Bu. Masih di mute, Bu. Ini siapa yang berisik ya? Oh, Jojo nih udah di unmute. Ya. Udah di mute. Nggak, Ibu Emilia nggak tahu yang belum respon. Coba siapa yang mau sharing? Gimana? Apakah saya tuh seperti Kalau Nabi? mau tanya boleh nggak, Bu? Kita nggak ada pembelajaran. Mau nanya apa? Mau nanya tentang kehidupan Bu Eti boleh. Silakan.
Saya mau tanya, kalau marah itu boleh nggak? Kan tadi Sebab udah dibahas, marah itu Kak. kan marah itu kan adalah sesuatu yang manusiawi, suatu sifat dari manusia yang mempunyai emosi, dia marah. Ini udah dibahas Boleh sama nggak? Bu Eti. Marah itu ada berapa kategori. Kalau marahnya, emosinya kita yang kita jadi sakit. Jadi bisa-bisa tuh tensi naik, stroke. Tapi kalau marahnya untuk membenarkan seseorang seperti Yesus mengobrak-abrik bait Allah, itu boleh, perlu menurut saya. Apalagi kalau kita dipilih Tuhan. Pertanyaan saya adalah boleh nggak marah? Ya makanya saya bilang boleh kalau memang untuk membenarkan sesuatu, memegang prinsip. Kalau perkataan Ibu membenarkan sesuatu, tiap orang mempunyai sudut pandang sendiri-sendiri, pembenaran sendiri-sendiri terhadap masalahnya. Lalu bagaimana pada titik di mana dia harus menyelesaikan kemarahannya ketika dia punya pandangan bahwa oh saya boleh dong marah. Pertanyaan dari topik Yunus 4:4 itu kalau kita baca seluruhnya kan Nabi Yunus itu memang marah. Intinya kan bukan itu. Apakah Yunus bertobat? Tidak. Tidak ada dalam kisah Yunus bahwa Yunus itu akhirnya bertobat. Semua berpulang lagi kepada pendengar, pembaca dari kisah Yunus. Makanya pertanyaannya, layakkah engkau marah? Menjadi introspeksi. Bolehkah Bu Eti marah? Boleh. Sampai kapan? Titik kapan? Di mana orang akhirnya bisa menyadari bahwa oke, saya berserah, saya mengakhiri kemarahan saya. Sebab banyak sekali tadi Ibu Rosita cerita bahwa banyak sekali zaman sekarang gara-gara COVID orang menjadi marah, lalu meninggalkan imannya. Itu kan privilege setiap orang jalan hidupnya. Apakah dia nanti akan balik lagi? Bisa saja. Mungkin pada saat ini dia berkelana ke tetangga dulu, kadang itu terjadi. Sampai dia akhirnya menemukan suatu kebenaran yang hakiki. Jadi pertanyaan saya, boleh nggak orang itu marah? Sampai kapan kemarahan itu? Boleh aja sampai Tuhan menghentikan. Tuhan yang menghentikan apa kita yang menghentikan? Ya tergantung. Kalau Mungkin tergantung mati dong Bu. Lewat orang lain Tuhan juga bisa memberikan memberikan penyadaran. Tergantung kasus ya. Nah, pada titik di mana orang itu akhirnya ya sudah, saya berpasrah. Di mana di situ mulai Tuhan berkarya pada orang itu. Titik di mana orang akhirnya menyudahi kemarahannya. Sebab marah itu tidak dilarang. Boleh. Banyak cerita nabi-nabi pun juga marah. Yesus pun juga pernah marah. Orang Yahudi melihat gilanya orang bait Allah diobrak-abrik. Edan. Sudut pandangnya berbeda. Jadi bolehkah orang itu marah? Boleh. Pertanyaan topik hari ini kan, layakkah engkau marah? Betul. Kalau pertanyaannya adalah layakkah engkau marah? Layak. Boleh. Nah, sekarang pertanyaan Paulus ini menggelitik kita semua nih Bu Eti. Apakah Bu Eti sama sekali nggak pernah marah Bu Eti? Nah, Pernah. itu Pernah. Manusiawi kok, manusiawi marah Bu itu. Eti kan Bu Eti menceritakan bagaimana pergumulannya ibu, tapi yang belum kita dengar adalah sampai titik mana
kemarahan itu Ibu sudahi. Sebagai manusia pasti punya suatu kemarahan. Kenapa sih? Tadi Ibu sempat mengatakan, kenapa sih Tuhan memberikan jalan ini pada hidup saya? Kenapa sih Wawan harus begini? Bahkan Ibu sempat mengatakan, kalau mau ambillah. Tapi kok nggak diambil-ambil? Nah, berarti itu Gini, Paul. ada suatu, itu ada Gini, Paul. bentar. Berarti itu ada suatu kemarahan. Jadi Ya. sampai titik mana yang, makanya saya tadi bertanya sama Bu Rosita, bolehkah orang itu marah? Sampai titik di mana orang akhirnya harus menyudahi suatu kemarahan, sehingga Bu Rosita mengatakan, sehingga berkat Tuhan mengalir. Seringkali orang rancu. Dan marah itu merupakan sesuatu yang manusiawi sekali dalam kehidupan. Semua orang pernah marah. Tidak ada satupun yang tidak pernah marah. Tidak terima dalam keadaan, pernah. Tadi Pak Yonatan ya tadi, gue juga marah, dia bilang. Tapi ya udahlah. Ya akhirnya, ya udahlah, gue diemin aja dah. Nggak mau rugi sendiri, nggak mau rugi, gue bersyukur. Nah, sampai titik di mana? Karena seringkali orang, kita pendengar ini bergelut di dalam menghadapi, sampai kapan aku harus marah, sampai kapan aku harus membuka mataku, sebab marah itu adalah sesuatu yang manusiawi. Thank you Bu Eti, Bu Rosita. Kalau aku boleh sharing pengalaman saya ya Paul ya. Kasih Tuhan itu ya kembali lagi bukan klise ya. Bagi saya bukan klise karena kasih Tuhan itu betul-betul saya rasakan ya. Ketika saya belajar ilmu perawatan dan saya merawat pasien-pasien 11 tahun ya di rumah sakit Katolik ya. Ketika saya melihat ada orang yang koma itu sampai 7 tahun, 10 tahun bahkan. Mulai dari VIP sampai akhirnya kelas 3, dia juga belum meninggal. Hartanya habis. Nah, kemudian ada juga pasien yang baru masuk 5 hari, 6 hari, terus cepat meninggalnya loh. Di dalam ilmu perawatan mungkin juga yang lain juga pernah mempelajari masalah ini ya. Ketika kita sudah sampai waktu sakit nih misalnya, dalam kondisi sakit itu biasanya orang akan berpikir, karena yang saya alami itu pasien-pasien itu selalu bilang, aduh suster, kenapa ya sakit saya seperti ini ya, salah apa saya? Kemudian ketika dia sudah makin berat sakitnya, dia berontak sekali. Dan itu memang ada proses di mana manusia itu ketika mau dipanggil Tuhan kan berontak. Tetapi dibutuhkan waktu sampai orang ini menyerah, sama seperti Wawan sekarang. Ketika dia belum menyerah, dia berontak terus. Dan itu kelihatan sekali, baik dari cara dia ketika dia masih bisa bicara, ataupun ketika dia sudah tidak bisa bicara, tapi itu saya bisa membaca. Nah, ketika berontaknya, kemarahannya itu belum bisa reda, itu sulit sekali loh dia bisa menerima kondisinya. Nah, kalau saya lihat pasien-pasien yang sudah bisa menerima kondisinya itu, maaf ya, dia meninggalnya itu gampang. Nggak sulit-sulit amat gitu ketika saya menunggui orang yang dalam sakratul maut itu. Jadi saya jadi takut sebetulnya kalau nanti saya seperti itu, amit-amit ya. Jadi mulai sekarang saya mulai melepaskan keterikatan saya terhadap apapun, baik terhadap keluarga, terhadap harta, terhadap apapun. Itu yang saya sekarang mengalami bahwa kemarahan itu memang wajar sekali, tetapi ada saat di mana titik saya itu nggak bisa marah lagi loh, menyerahlah supaya kalau saya nanti mati gampang, gitu Paul. Nggak tahu nih yang lain. Terima kasih Bu Eti. Kalau Bu Ros, sampai kapan orang itu titik marah Saya ya. harus berakhir?
Mungkin Pak Yonatan juga bisa menambahi Ya, dari pengalaman sharing. Silakan. menurut saya ya saya penuh kemarahan setelah saya kalau melihat, jujur ya, ini ya sharing ya, kalau melihat teman-teman saya yang dulu selevel saya sekarang itu masih berkarir gitu loh. Itu saya penuh kemarahan. Saya bukan ngiri dengan mereka, tapi saya marah dengan diri saya. Kenapa saya melepaskan saya punya karir yang sangat menjanjikan? Dan itu bukan dinilai dengan uang lagi ya, bukan uang. Karena uang, ya saya dulu berkarir makan sama sekarang juga sama aja. Bukannya berarti dulu saya makan enak sekarang nggak makan gitu ya. Tapi saya penuh kemarahan. Itu berlangsung terus sampai suatu hari, tiap kali saya ketemu teman saya yang masih berkarir, saya penuh kemarahan sama diri saya loh. Bukan nggak tahu ya apa marah sama Tuhan apa enggak, saya juga nggak tahu, nggak jelas. Tapi saya penuh kemarahan. Tapi di satu titik ya saya melihat, saya belajar juga, diproses juga, saya belajar, saya dengan COVID ini banyak sekali berkat karunia yang saya terima ya, dari mendengar YouTube, dari mendengar pengajaran, saya jadi mengerti. Saya mengerti bahwa Tuhan itu memang misteri yang kita tidak bisa tahu apa yang Dia mau. Kita nggak tahu, ya kan? Waktu dulu saya melepaskan karir saya itu, ya kan Dia nggak mendikte kita. Tuhan kasih kita kebebasan kok. Tuhan kasih kebebasan untuk mau marah sama Tuhan juga, Dia kasih kita kebebasan. Tapi Dia akan selamatkan seperti Yunus. Dia kasih kebebasan, dia marah. Tapi akan ditangkap kemanapun dia pergi karena dia tahu itu orang yang perlu dia selamatkan gitu. Jadi saya berasa saya orang yang diselamatkan Tuhan. Pelan-pelan saya melepaskan kemarahan saya itu, ya. Dan memang dengan bertambahnya umur, saya berasa apalagi sih yang kita cari, apalagi melihat, jujur ya, melihat Wawan seperti itu, berapa tahun saya ngurusin orang tua yang persis, papa saya dulu persis seperti Wawan begitu, sebentar dia sakit, sebentar dia seperti itulah, serupa tak sama gitu, tapi dia kan orang tua. Saya benar-benar sudah melepaskan dia. Kalau Bu Eti kan beda, ini kan anak, beda kan gitu. Kalau orang tua kan memang umurnya memang udah wajar lah kalau dia pergi gitu. Walaupun dia nggak pergi-pergi, koma, sakit. Nah, di situ saya juga belajar tuh. Tuhan mengajarkan kepada saya. Seperti Bu Eti tadi, dia merawat orang, dia tahu mau mati itu nggak mudah. Jadi saya berusaha melepaskan keterikatan. Jadi sekarang nih, saya benar-benar melepaskan semua keterikatan yang mengikat saya. Entah anak, entah suami, entah harta, saya lepaskan semua. Jadi saya mau kalau saya dipanggil Tuhan sewaktu-waktu, saya tuh tersenyum di dalam peti. Karena tiba-tiba waktu COVID, saya buka YouTube, ya saya pernah sharing ya di sini. Ada pengajaran dari satu Romo, saya disuruh membayangkan saya di peti mati. Bayangkan kita di peti mati, kamu dikasih waktu 5 menit untuk pesan kepada orang yang hadir. Itu kita disuruh meditasi. Saya kaget. Padahal saya nggak pernah ikut itu Zoom ya. Saya iseng-iseng aja gitu saya buka. Jadi waktu itu saya membayangkan, dia bilang kita mesti membayangkan di depannya heaven menjelang mau masuk kremasi atau menjelang mau dikubur. Ya, gitu kan. Saya taunya heaven kan, saya depan heaven. Tahu nggak, saya di dalam kubur, di dalam peti dikasih waktu 5 menit untuk membereskan apa yang belum beres. Tahu nggak? Waduh, saya panjang sekali saya punya pesan-pesan. Berarti apa? Belum beres. Saya belum melepaskan. Saya lihat lagi meditasi itu, saya lihat ada Romo siapa, mukanya jelas sekali. Ada siapa yang datang, tapi pesan saya panjang sekali sampai waktunya selesai. Saya mesti masuk lagi ke dalam peti itu. Itu ceritanya meditasinya kayak gitu ya.
Tapi setelah itu, setelah selesai meditasi, saya berjanji saya mau melepasin. Saya bawel bener. Mau masuk peti aja, mau kremasi, bawelnya bukan main, berarti belum lepas, bebas gitu loh. Itulah kenapa saya sharing di sini, supaya kita pelan-pelan melepaskan keterikatan kita. Kita nggak bawa apapun. Kita datang tidak bawa apa-apa, kita pergi tidak bawa apa-apa. Kalau bisa kita lepaskan, lepaskan. Kalau kita punya harta, harta itu adalah sebagian itu milik orang susah, milik orang-orang saudara sekitar kita yang membutuhkan. Itu saya sedang belajar seperti itu. Tapi akhirnya Tuhan memberi saya jalan. Saya punya komunitas yang memang mesti kita pikirkan. Gitu loh. Itu aja sharing saya. Artinya intinya kalau kita punya niat, Tuhan buka jalan untuk niat kita itu gitu. Jadi lepaskan keterikatan. Makanya saya berapa kali juga bilang Bu Eti kan masih berbisnis nih, hebat ya, masih berbisnis karena dia punya pikiran hati luhur, banyak orang yang tergantung sama dia kan. Itu bagus. Tapi kadang seperti saya lihat ya, beda tipis. Begitu kita udah involve, kita kan bilangnya kita buat orang lain, tapi beda tipis tuh. Kelekatan kita, apa kita mau bantu orang lain tuh bedanya tipis. Saya sering diskusi sama Bu Eti. Coba kita renungkan masing-masing. Kita bilangnya kita mau nolong orang, padahal itu entertainment buat diri kita. Benar. Ketika ada orang mengatakan, Rosita, kamu punya komunitas ini, ya, apakah benar-benar ketulusan kita nih pengurus ataukah cari panggung? Itu beda tipis kan? Itu kita renungkan. Kita semua pengurus di sini merasa bahwa Tuhan memilih kita. Kita semua tidak ada motivasi sedikit pun untuk cari untung dari komunitas ini. Makanya bisa sampai setahun. Makanya Tuhan yang mengangkat panggung itu, bukan panggung kita lagi gitu loh. Saya clearkan di sini bahwa di sini itu tidak ada sedikit pun yang involved di dalam sini itu berbisnis di dalam komunitas ini. Benar-benar dari hati yang tulus kita sama-sama menjalankan komunitas ini. Dan Tuhan yang berkarya. Akhirnya tidak sadar udah setahun. Coba baca majalah hidup edisi 40. Living Word masuk di sana tuh. Saya belum punya majalah hidupnya. Udah masuk Bu Eti. 40, nomor 40. Nanti kita cari ya isinya apa ya, saya juga nggak tahu. Itu karya Tuhan, bukan kehendak kita gitu loh. Itu perlu dibedakan. Jadi bukan berarti kita mengikat ini. Jadi ini tuh karya Tuhan yang sewaktu-waktu perlu kita lepaskan. Kalau Tuhan bilang lepaskan, ya kita lepaskan gitu loh. Jadi nggak ada keterikatan untuk kita memegangnya sampai seumur hidup, tidak gitu. Tergantung Tuhan maunya gimana gitu ya. Bapak Ibu ya. Baik, Bu Rosita, terima kasih. Jadi kalau dari masukan Bu Rosita dan Bu Eti, bahwa bolehkah kita marah? Boleh. Menurut saya ya, bahwa marah itu adalah sesuatu yang manusiawi. Namun titik di mana kita melepaskan kemarahan kita adalah titik di mana kita mulai sadar bahwa kita ada kelekatan terhadap sesuatu dan kita merelakan itu. Tadi seperti ceritanya Pak Jonathan ya kalau nggak salah, bahwa dia akhirnya pun ya sudahlah, dia melepaskan keterikatan itu, ya baru dia bisa mensyukuri bahwa oh iya, bahwa hidup gua sudah diberkati, ternyata banyak juga berkati. Begitu, terima kasih. Terima kasih Paulus, kita sama-sama belajar ya, belajar di sini dari sharing-sharingnya sahabat-sahabat di sini, kita belajar, kita ambil positifnya. Tapi kan semua orang punya kasus tidak sama, jadi tidak bisa disamakan. Tidak bisa plek-plek dicontoh gitu kan. Masing-masing punya hikmat, kebijaksanaan, discernment dengan Tuhan. Ini itulah makanya. Apa? Makanya itulah makanya kan tadi saya nanya,
apakah boleh orang itu marah? Sebab marah itu adalah sifat manusia. Namun titik di mana dia menyadari harus dia mengakhiri kemarahannya, tiap orang berbeda-beda. Benar. Tadi temannya Bu Ros sampai dia pindah ke tetangga lain karena dia menemukan suatu kedamaian di dalam melepaskan kemarahannya. Ya, itu adalah haknya dia. Mungkin nanti suatu hari dia akan bisa kembali lagi. Dia bisa menilai bahwa yang dia tinggalkan ini ternyata lebih berharga. Mungkin perjalanannya harus begitu. Karena setiap orang perjalanannya berbeda-beda. Kayak Bu Eti juga tadi, ya udah mau gimana lagi, karena dia melihat begitu banyak contoh sampai dia berintrospeksi sendiri. Ada yang cepat mati, ada yang lama mati, ada yang sampai bangkrut mati. Sampai kapan ya gua kalau kayak begini? Gua bego sendiri dong. Gitu. Jadi titik di mana dia akhirnya melepaskan, sudahlah, keterikatannya, sampai Bu Eti tadi bisa mengatakan bahwa ya Tuhan, kok ya belum diambil? Kok diambil kan udah lebih enak gitu loh. Itu adalah di mana titik kerelaannya terhadap suatu keterikatannya berbicara bahwa setiap orang itu tentu akan berbeda. Jadi sebenarnya kitab Yunus sebenarnya ada suatu kitab renungan di mana layakkah engkau marah? Ya layak. Tapi lu sadar nggak gitu loh, bahwa gua ini udah lebih banyak berbuat sama lo, hei Israel, gitu kan. Kitab Yunus itu kan mau berbicara pada itu, aku udah banyak berbuat sama kamu. Bahwa Yunus ya jelas saja dia layak, menurut gua layak lah, gua sampai mati. Orang Niniwe itu menjajah, menghabisi saudara-saudaraku, ya layak. Tapi itu merupakan kitab permenungan kepada diri sendiri. Ya. Layak, benar. Kamu rugi sendiri. Terima kasih. Ya, benar Paulus. Yunus, kalau kita lihat Yunus sampai dia pengen mati loh. Kita nggak tahu tuh masalahnya apa ya sampai dia pengen mati. Yunus seorang nabi loh. Ya kan Paulus? Makanya kita sekarang bercermin dari Yunus, dari tiap masalah kita masing-masing. Satu hal, kalau kita tidak setia kepada Tuhan, bukan berarti jalan kita di seberang sana lebih indah, belum tentu juga. Belum tentu juga. Makanya daripada begitu, mendingan kita belajar Bu Eti, kita setia aja apapun yang terjadi, Tuhan, saya serahkan kepada Tuhan, kita setia aja. Semoga pencobaan ini cepat berlalu ya Bu Eti ya. Gitu aja. Itu loh Bapak Ibu. Terima kasih. Sekarang udah jam berapa? Nah, 5 menit lagi. Masih ada kesempatan nih kalau satu lagi mau sharing. Ayo silakan. Siapa yang mau sharing nih? Bagaimana? Saya mau Carol nih, dengan suara Carol nih. Carol juga mengalami hal-hal yang luar biasa nih. Bu Carol? Pada hilang Bu Carolnya. Itu Bu Valena sudah. Nah, Bu Emilia, bisa sharing Bu Emilia. Masih di mute, silakan. Shalom, hari ini saya lagi mau mendengar dahulu, then maybe next week I will share. Okay, thank you Bu. Thank you, dear sister, for your sharing, which is make me resurrected again. Ya, thank you ya. Selalu hadir di sini. Terima kasih ya Bu. Ya. Ini masih ada 4 menit. Siapa? Bu Elis nih, boleh. Ada Pak Bambang. Pak Bambang sudah tadi. Ada Pak Bambang tuh Bu. Pak Bambang sudah sharing tadi. Biasa. Mau sharing lagi Pak? Silakan. Saya ini penasaran ya, dari sekian lama saya gabung di KKS ini ya. Saya belum pernah sekalipun loh mendengar kesaksian Pak Paulus nih. Nah loh. Mungkin pada malam hari ini kita perlu mendengar Pak Paulus sendiri pernah marah kah? Gitu.
Nah, Itu boleh nggak dan Pak Paulus sharing gitu Pak ya? Makasih. Sharing, sharing. Oh, ah, atas permintaan Pak Bambang, saya sedikit sharing. Saya hidup dengan penuh kemarahan. Seperti halnya mungkin kita tahu namanya Paulus itu biasanya galak. Kita bisa baca dari surat Galatia, surat Paulus itu berapi-api. Bu Rosita kadang-kadang juga saya omelin, makanya kadang-kadang Bu Rosita obat pusing sama saya katanya. Saya penuh kemarahan, tapi dari kemarahan-kemarahan itu saya justru menemukan kehadiran Tuhan dalam hidup saya. Ketika pada saat itu saya ulang tahun, ayah saya kena stroke. Di mana hubungan saya sama orang tua saya, ayah saya itu kurang baik. Dari situ saya mulai belajar berdoa. Saya belajar rosario. Saya nggak bisa rosario. Saya mulai belajar rosario sampai saya menemukan perjumpaan Tuhan dalam rupa hati kudus Yesus. Itu yang membawa pengobatan saya, sehingga saya akhirnya ikut evangelisasi, terus menarik juga diajari bagaimana men-sharingkan pengalaman-pengalaman kita akan Tuhan tanpa menggurui dari cerita-cerita kita sendiri. Dari situ dari itu saya mulai ikut KPKS karena saya tertarik sama Robi Wowor, kok bisa bercerita tentang kitab suci, sedangkan saya basicnya nol. Saya nggak ada sama sekali basicnya. Sehingga saya bisa, makanya saya senang sekali untuk menggali kitab suci karena banyak sekali yang bisa saya temukan, terutama kayak saat ini dalam kisah Yunus, saya persiapkan 3 bulan sebelum saya diomelin sama Monsignor Vitus bagaimana pandangan saya tentang Yunus. Saya senang sekali untuk mendalami kitab suci. Namun demikian, itu pun juga belum selesai. Kehidupan saya juga mulai morat-marit. Banyak hal yang membuat saya marah, namun seperti kata Bu Rosita tadi bilang, bahwa ketika titik di mana kita mulai merelakan apa yang menjadikan kita marah, kita temukan. Dari situ kita mulai bisa mendengarkan suara Tuhan. Karena itu makanya saya tadi bertanya, apakah marah? Layakkah kita marah? Layak. Yunus aja bilang, sampai mati aku layak marah. Tapi ya bego aja kalau sampai mati terus tetap marah. Karena berkat Tuhan itu sedemikian banyak. Banyak sekali Pak Bambang, apa yang saya alami bukan berarti saya mau mengecilkan orang lain. Tapi kadang-kadang apa yang Tuhan berikan itu ternyata jauh lebih banyak daripada apa yang saya butuhkan. Sehingga pada suatu titik di mana saya menyadari kenapa saya mesti marah. Akhirnya dari situ mulai pelan-pelan suatu problem demi problem bisa saya lalui. Demikian pula pada saat ini pun saya sedang mengalami suatu masalah yang sangat besar, bahkan juga mengancam keselamatan saya. Namun kalau kita seperti tadi Bu Ros bilang, ketika kita mulai mensyukuri permasalahan,
akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Disitulah mulai ada suatu perubahan. Seperti juga tadi Bu Eti bercerita, ketika dia mulai menerima, kita berpikir bahwa karya Tuhan itu jauh lebih besar. Ya demikian Pak Bambang, saya juga masih dalam berproses. Kalau memang marah-marah, kadang-kadang orang itu ada pembawaan yang sama-sama pelindung saya, ya ada miripnya bahwa saya internet ya Paulus ya. Ya Bapak Ibu, kita sudah jam 9 lewat. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah hadir, sudah mendengarkan kita bersharing. Terima kasih Paulus. maaf terputus. Paulus sharingnya ya. Gimana? Ya, gitu Pak Bambang, kira-kira sharing saya yang singkat, mudah-mudahan bisa berbagi, menguatkan Pak Bambang. Ya, nanti. Terima kasih Pak Paulus. Terima kasih Paulus. Nanti kita tungguin Paulus sharing kabar sukacita ya Pak Bambang ya. Gitu. Kan masih diproses katanya nih. Kita tungguin kabar sukacita ya. Jadi intinya nih, kesimpulannya nih yang kita dapatkan dari hari ini punya talk show singkat gitu ya, bahwa kita nggak guna marah, malah diproses tambah berat lagi, ya kan? Contoh Yunus sampai terakhir pun mau mati karena dia terus ngeyel sama Tuhan, ya kan? Mendingan kita belajar seperti Bu Eti, kita terima sesulit apapun itu masalah, Tuhan hadir. Kita amini Tuhan hadir di dalam segala peristiwa dalam hidup kita. Ringan, berat, sedang, pasti Tuhan hadir. Jadi intinya kita berserah aja, kita taat. Seperti Bu Eti bilang, Tuhan sampai kapan nih Tuhan? Ya, sampai Tuhan bilang, Bu Eti cukup. Sekarang aku akan bertindak. Gitu kan, bertindaknya kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi ya, tapi kita pikir kalau Tuhan bertindak, Tuhan memulai, Tuhan akan mengakhiri secara sempurna. Itu aja yang kita amini ya, gitu ya. Intinya seperti itu, kita ambil positifnya dari talk show malam ini ya, gitu. Semoga iman kita semua bertumbuh, walaupun kita sedang diproses dengan segala permasalahan hidup masing-masing yang menurut kita berat, ya, tapi kita lihat ada yang lebih berat. Kita menurut kita ringan, ya kan? Ternyata itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita tetap setia. Karena kita bergantung sama Tuhan, jadi kita tahu masalah seberat apapun itu menjadi ringan. Gitu loh. Kesimpulannya seperti itu ya. Terima kasih ya Bu Eti sudah memberikan hal-hal yang positif kepada kita, gimana dalam keadaan sesulit apapun kita tetap bergantung sama Tuhan, bersandar sama Tuhan dan setia gitu ya. Terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih semua. Tuhan berkati kita semua ya. Jadi dengan hari ini talk show, nanti kapan-kapan kita ada talk show lagi dengan narasumber yang berbeda, tapi tetap kita belajar untuk sharing. Dengan sharing ini kita nggak tahu di depan sana, ini kan akan masuk YouTube. Kita nggak tahu di YouTube itu ada orang yang tiba-tiba tersentuh dan hidupnya berubah. Kita nggak tahu loh, cara Tuhan itu misteri memang. Kita nggak pernah tahu, ya kan? Jadi kita selalu sharing hal-hal yang positif, gimana hidup kita yang sudah amburadul di tangan Tuhan menjadi ada kemudahan dan kita bisa melangkah dengan sebagai pengikut Yesus
yang setia gitu ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Siapa yang mau volunteer doa penutup? Pak Bambang, boleh Pak Bambang? Doa penutup. Boleh. Nah, terima kasih. Ya, para sahabat KKS, mari kita siapkan hati untuk doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas acara malam hari ini. Bapak, kami sungguh berterima kasih atas sharing para sahabat di KKS ini yang bisa menguatkan kami. Kami sadar kami orang-orang yang lemah. Namun kami pada malam hari ini bisa belajar dari teman-teman kami, dari sahabat-sahabat kami, apa yang mereka alami, apa yang dapat kami pelajari adalah akhirnya mereka serahkan kembali kepadamu Bapa. Mereka percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami yang sedang kesulitan. Terima kasih Bapa. Doa ini kami sampaikan melalui Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Terima kasih kasih Pak Pak Bambang. Bambang. Terima kasih semuanya. Semuanya terima kasih.